Anggap nih, Raymond dan Nabila mau mengalami proses penyakit lu kali lu. Proses ta'aruf. Ininya Raymond mau ta'aruf sama Nabila. Sabar, ya andainya. Biar kita langsung bisa dijelaskan best practice ta'aruf misalnya nih. Dia nggak tahu baju-baju gua nih. Anggap nih ya. Nah, best practice-nya gimana? Simulasi deh coba. Simulasinya, maka dia harus Nabila harus nyari jaminan. Dalam hal ini siapa yang paling banyak berinteraksi dengan Raymond sebagai seorang laki-laki? Mama udah pasti. Sebagai sama orang laki-laki, Felix. aku. Nah, maka aku sama mamanya Raymond akan membantu dalam proses ini. Harus, itu formal. Berarti dari awal udah kayak ngomong secara verbal, Mama, Felix, dan mamanya Nabila. Oke. Bapaknya Ding. Mama dan papa. Iya, mama dan papa lah. Karena dia lebih tahu kan tentang lu mau tanya kupingnya ada berapa misalnya gitu. Bikin WA itu step 1 nih misalnya. Step 1. Oke, semuanya udah verbally agree. Siapa penjamin, siapa yang penjamin. Jamin, gitu. kayak mau utang aja kan. Seandainya nih. Terus best practice-nya next step-nya ngapain? Oke, setelah itu kan kalau lu udah cocok nih misalnya CV. lu bisa khitbah dulu. Mau nggak jadi istriku? Udah Langsung? nih. Iya. Aku tidak bisa, Ustaz. Kenapa nggak bisa? Aku pernah menjalin ta'aruf juga dulu saat ya, tapi nggak langsung hitbah. Maksudnya kayak emang kita tahu nih kita ta'aruf emang pengen menuju pernikahan. Tapi pas mau ngelanjutin hitbah tuh aku istikharah dulu kan, Ustaz. Terus kayak tiba-tiba Allah hilangkan perasaannya. Iya, maksudnya kayak ragu gitu. Itu nggak apa-apa ketika terjadi di ta'aruf juga. Karena kalau aku kan ada kebalik ya, ada yang hitbah dulu baru ta'aruf. Nah, Ustaz ta'aruf dulu kan? Aku hitbah dulu. Ustaz aku bilang mau nggak kamu jadi istriku, baru kita lanjut ta'aruf. Karena itu menandakan keseriusanku untuk menjadi. Tapi itu lebih bagus sih. Jadi tahu tujuan laki-laki ini lebih emang pengen kenal doang atau emang pengen. Nggak bisa takut. Raymond. Tapi itu dengerin dulu perempuan. Karena waktu itu pas kayak pengen kenalan, tapi ya aku tahu emang pengen nikah. Tapi kan maksudnya kalau hitbah kan emang jelas tadi Ustadz kayak pengen jadiin kamu istri aku ke segala macam. Itu jelas kan, jadinya aku juga pasti akan terbuka segala hal gitu kan. Jadi lebih better hitbah dulu. Let's say bahasanya bukan kayak mau jadi istriku, nggak, bukan kayak gitu, tapi kayak ngejalanin ini. Mau nggak jadi ibu daripada anak-anakku? Enggak, itu udah ekstrim lagi. Itu lebih ekstrim lagi. Enggak sih, dengan niat baik gitu, mau menikah gitu kita kan. Kita ngelakuin ini dengan niat untuk pernikahan. Bisa kayak gitu aja. Bisa. Oke, itu second step nih. Iya, second step. Kalau Ustaz ekstrim ya Ustaz. Langsung tentuin tanggal pernikahan. Bukan. Iya. Oke. Nah, setelah best practice-nya apa? Oh, lanjut lagi. Apa? Nggak, ini lagi simulasi best practice. Ada tanggal pacaran nggak? Kalau aku pas sama Ummu Alila, ketika aku khitbah dan ketika ta'aruf, salah satu yang pertama kali kita tentuin tanggal pernikahan. Berarti itu Enive pernikahan, betul. Bukan kayak pertama kali Ustadz ngajak Ummu hitbah. Iya. Oke. Keren kan? Simulasi lagi. Anggap simulasi lagi. Kita panggil Ummu Alila langsung. Ada di situ tuh. Hilang ya? Di hati Ustadz ya. Iya, makanya best practice-nya gimana, lanjut deh. Oke. Setelah itu, let's say hati gue belum bisa nih set tanggal nih. Gue takut nih. Ya kan bisa untuk ke depan kan ya. Tapi set tanggal ini salah satu daripada keseriusan loh. Artinya minimal ancar-ancarnya sudah ada ya. Planning. Bukan tanggal sih Ustadz. Jadi mungkin kayak lebih berapa tahun atau berapa bulan nih. Iya. Lu kayak bikin ini harus visioner. Iya, lu harus bikin kayak planning bisnis. Harus terukur. Ya udah, misalnya 2 tahun. 2 tahun lama amat lu. Kayak mau nyicil motor. Makanya Raymond kayak tertekan. Iya, umur lu udah berapa? Ya udah 1 tahun. 1 tahun, oke. Misalnya 1 tahun ya, misalnya udah ditentukan. Nah, maka setelah itu ya ta'aruf lah, ngobrol, buat grup misalnya. Buat WA grup. Bisa aja lu SMS SMS WhatsApp langsung ke dia bisa. Berarti basically ini proses pacaran yang halalnya nih. Ya, aktivitas ta'aruf namanya. Bisa aktivitas ta'aruf tuh bisa chat-chat. Bisa chat-chatan. Tapi boleh konten nggak Ustadz? Boleh. Boleh apa? Bahkan contoh ya, dulu Ummu Alila pernah masakin aku. Oke. Gimana? Ada mamanya nggak? Gak ada. Kenapa dia jadi ustadznya? Jadi gini loh, dia masakin aku, dikasih di rantang. Berarti Ustadz bukan dimasakin itu, tapi bukan dimasakin depan Ustadz kan? Sudon nih. Ustadz nanya. Langsung gimana? Waktu ini simulasinya Raymond chat Nabila nih. Chatnya semua di screen record. Nggak usah. Yang penting Nabila kan punya batasan juga nih. Raymond juga punya batasan. Makanya kan aku kan pasti akan nasihatin, Ray, awas dulu ya nanya yang aneh-aneh atau misalnya yang nggak berhubungan dengan kenalan misalnya. Segala macam lah pokoknya yang menjurus yang salah. Nah, Nabila juga ada batasnya. Gitu. Nah, jadi mereka bisa chat-chatan, bahkan bisa ngirimin makanan ke Raymond misalnya. Telepon boleh nggak Ustadz? Boleh. Video call. Aku ada mama. Sleep call.
sleep call. Ya kan, sleep call. Maksudnya teleponnya sambil tidur ya gitu. Boleh. Lu jangan salto yang penting. Kok tuh bukan paham enggak? Tapi kalau misalnya telepon otomatis kayak kadang omongan ngelantur juga. Lebih baik kayak langsung dibatasin kayak misalnya berapa menit untuk nanya hal yang emang benar-benar kayak contohnya kayak kamu poligami enggak? Nah, itu salah satunya. Nah, itu contoh aja kalau misalnya kalau aku mau nikah aku nanya itu sih Ustaz. Iya, benar. Itu bagus. Tanya ginjalnya ada berapa? Oke, berarti ta'aruf ini basically pacaran tapi yang halal. Iya, ta'aruf namanya ya. Ya kan? Ta'aruf tuh basically ta'aruf adalah pacaran minus maksiat. Oke ya. Telepon enggak masalah, chat WA enggak masalah, tapi kalau ngasih makan enggak apa-apa. Kirim-kiriman tapi kan, ya kan. Terus kalau jalan harus ada orang tua atau penjamin. Harus ada yang ketiga. Misalnya kalau gue ngedate nih, ya. Ustadz Felix ikut gitu misalnya. Iya dong. Kalau enggak lu. Nah, di situ tuh udah mulai kelihatan nih. Ini soalnya kan modernization, civilization, modernization, soal relationship dan lain-lain. Gimana ya? Tadi kan kemarin kita pernah bahas tentang sanksi sosial, tentang persepsi masyarakat gitu misalnya. Nanti di Lambe Turah Raymond Chin dan Nabila gitu. Di tengahnya ada Felicio setan. Ngerti kan yang ketiganya adalah setan ya. Kayak ya gitu. Ya, tapi tujuan kita tadi kan, tujuan ta'aruf tuh apa dulu? Kalau memang tujuan ta'aruf untuk mengenal, maka dia nggak perlu berdua-duaan sebenarnya. Nah, dan dia bisa melakukan itu di WhatsApp kan sebenarnya kan ya. Atau bisa di tempat restoran atau di kayak gini kayak gitu kan nggak mesti kayak naik Ustadz Felix diajak ke Dufan ngedate kan nggak mungkin kan. Ya gue juga kagak mau kali diajak ke Dufan. Nah, gue iklan waterboom aja gue. Pengenalan kan maksudnya pasti kan kayak ngobrol aja kan Ustadz. Jalan ke Dufan bareng itu nggak boleh? Boleh kan? Cuma sama Ustadz Felix. Ustadz Felix ikut naik wahana kan nggak lucu. Kamu bayarin Ustadz Felix sama anak-anaknya. Itu bagus. Nah, itu makanya sampai sekarang gue ngerasa apa celahnya tuh di sana. Iya, celah betul. Proses untuk membangun chemistry-nya itu loh, spending time together yang tidak maksiat. Iya. Tapi tanpa kelihatan kayak ada third wheel dan aneh-aneh misalnya diliput sama apa. Itu tuh jadi susah kalau strict. Yakinlah bisa. Karena yang sudah mengalami bisa. Dan bro, itu kan terbalas ketika lu misalnya megang tangan istri lu ketika lu akad nikah. Lu baru ngerti bahwasanya memang lu benar-benar memperjuangkan seseorang yang worth. Apa lu? Tapi itu iya sih iya kan? Boleh foto pre-wed nggak? Foto pre-wed nggak boleh. Berarti nggak ada kenangan. Ustadz boleh nggak kalau foto tapi nggak bersentuhan? Nah boleh. Foto Nabila foto sendiri, Raymond foto sendiri, terus kita edit deh. Iya sih. Nah itu nggak apa-apa. Kayak di tangga nih, di sini di situ nggak boleh Ustadz tetap. Nah itu kalau ada yang kayak gitu, selama misalnya kita bisa batasin, misalnya tidak sampai kayak holwat, itu nggak ada masalah. Ya udah Ustadz nemenin foto gitu ya. Ya aku jadi tangganya lah. Fotonya Mbak juga semuanya ada di sini. Jadi pre-wed ada mukanya Ustadz Felix juga. Iya. Ngapain gua di sana? Kan harus nemenin. Iya enggak, maksudnya kita jaga agar prosesnya tidak terjadi maksiat. Kasihan. Bagus kan? Misalnya. Tapi gue udah kebayang challenge paling gedenya di sana sih. Proses pembangunan chemistry-nya dengan semua lu coba aja karena insya Allah dari yang sudah banyak udah berhasil. Dan alhamdulillah aku sama Ummu Alila kita menjalani hampir 18 tahun kalau nggak salah ya. 2006 sampai 2020. Nah itu gue mau interview 5. Ustadz, tapi maaf aku potong kayak Ustadz kan udah tahu nih kalau Ummu kayaknya terlihat bisa menjadi ibu yang baik. Berarti sebelum Ustadz mendekati Ummu untuk ta'aruf dan hitbah, Ustadz sudah memperbaiki diri dan memantaskan diri. Contohnya tidak bersentuhan dengan lawan jenis lagi. Dan Ustadz juga berusaha menjaga pandangan dengan lawan jenis sama teman-teman yang lain. Nah jadi kayak aku sekarang lagi berusaha untuk kayak gitu sih Ustadz. Tapi kayak kadang aku jadi yang gimana ya? Aku gak tahu nih cowok yang deketin aku ini apakah dia juga sudah memataskan diri atau enggak. Nah itu gimana Ustaz? Nanti kalau Nabila sudah seperti itu, yang tertarik sama Nabila pasti adalah orang kayak gitu juga. Allah akan ini ya apa namanya? Minimal mereka yang OTW ke sana. Oke. Contoh kayak gini ya misalnya, istriku sama aku jelas dia lebih pintar agama kan ya. Tapi aku sebagai orang yang sudah berkomitmen pada Allah, aku lagi OTW dan aku jadi suka sama orang kayak gitu. Yang aku nggak mungkin suka sama orang kayak gitu ketika aku masih belum muslim. Nah kalau dua-duanya masih OTW, ya maksudnya kayak sama-sama masih belajar nggak apa-apa juga. Bagus. Justru contoh gini ya, aku kayak gue gitu, kan gue lagi belajar, sampai orang bilang agama gue Kristen, Kenapa jadi kayak Islam kan? Netizen namanya netizen gitu kan, kayak kok gue gedenya diajarin Kristen terus sekarang baru belajar Islam gitu, terus kayak belum fully soleh gitu kan. Berarti bukan waktu yang tepat buat gue ta'aruf. Enggak, gue tanya dulu, gimana kalau kayak gitu, ada kayak gitu misalnya. Maksudnya masih belajar Ustadz? Masih belajar. Kalau emang benar-benar belajarnya serius dan memang
ini sih ya nggak apa-apa, yang penting kan mau sama-sama memperbaiki diri ya Ustadz. Kadang aku juga gini Ustadz, takut banget sama cowok yang mungkin kadang agamanya udah pakem banget nih. Aku masih belajar, takutnya kayak kamu ya jadi aku dituntut gitu loh Ustadz, sedangkan aku masih belajar. Kalau gitu. itu dia belum paham agama. Malah laki-laki yang lebih paham agama akan lebih sabar membimbingnya. Laki-laki yang paham agama, setiap dia lihat istri ada kesalahan, dia nyalain diri dia. Karena dia tahu bahwa perempuan itu adalah salah satu kemudian tanggung jawab dia adalah ngajarin. Maka kemudian kalau perempuannya belum bisa, tetap istri belum bisa, dia nyalain diri dia. Menuntun bukan menuntut gitu ya. Betul. Ya, dan harusnya bahkan dia happy. Kenapa tuh? Karena dengan bisa membimbing dan mengajari kan dia dapat pahala juga. Luar biasa Raymond. Udah siap nih kayaknya Raymond nih. Jadi kalau lu tanya ke gue ya, jadi gini Ray. Aku simulasi kalau aku punya anak perempuan ya. Aku punya anak perempuan, aku pilih mana nih? Antara kemudian cowok yang secara mentally sudah jadi atau secara agama sudah jadi tapi mentally problematik. Ya mentally. Aku pilih orang yang mentally sudah jadi. Iya. Karena agama itu bisa nyusul bagiku secara pribadi. Iya, Paham maksudnya? Apa Fer? Apa? Aku baru ingat. Apa? Bukannya Islam tuh boleh nikah beda agama ya? Boleh. Kalau laki-lakinya Islam. Mama cepat banget langsung enggak. Coba langsung. Oh iya, berarti ta'aruf itu cuman bisa dilakukan sesama Islam. Ta'aruf tuh enggak. Dia sama yang contoh ya, yang boleh dinikahi sama seorang laki-laki muslim. Ini ada beda pendapat, tapi aku ambil pendapat yang tetap boleh kalau ahli kitab. Okay. Nah, jadi kalau ahli kitab itu adalah Kristen boleh, Katolik boleh. Tapi kalau misalnya Yahudi boleh. Tapi kalau misalnya enggak, selain agama ini dia bukan ahli kitab, maka enggak boleh. Harus ahli kitab. Tapi kalau aku nyaranin sama orang-orang yang muslim, lu nikah sama muslim aja lu masih banyak masalah. Apalagi yang sama yang bukan, itu nambah problematika. Kalau cowok tapi masih bisa. Kalau perempuan agak sulit karena kita harus perempuan bimbing. Perempuan nggak boleh. Iya kan? Perempuan nggak boleh. Kalau Nabila harus sama yang beriman. Makanya aku juga pernah baca dalam Al-Quran tuh kayak laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan yang istilahnya non Jadi kata Allah gitu. Bagi laki-laki yang beriman, perempuan beriman lebih baik. Walaupun kemudian yang lebih menarik adalah yang bukan muslim. Nah, jadi gitu kira-kira. Jadi lebih bagus beriman walaupun dia muda. Oh, biarpun itu menarik hatimu. Aku pernah baca Al-Baqarah kalau nggak salah. Surat An-Nur. An-Nur. Memang nggak ngerti nih. Ini aku juga masih belajar kan. Makanya aku bilang gini ke Raymond kemarin. Kan aku pas pertemuan kita yang kedua tuh aku bilang gini. Aku lebih milih Raymond untuk aku ajak dalam tanda kutip ya. Kalau aku boleh milih tim ya kayak Avengers itu ya. Aku lebih ngajak Raymond daripada aku ngajak orang yang sudah punya dalam tanda kutip ya pintar agama. Karena bagiku orang seperti Raymond sekarang diperluin daripada orang yang bisa agama doang tapi nggak ngerti secara mentally untuk menghadapi orang dunia seperti ini seperti apa. Artinya contoh ya, kalau kita bisa sampai saya Nabila ketemu orang kayak Raymond misalnya Raymond ya, yang sudah punya komitmen dan kita bisa ngukur komitmen itu dan kita bisa yakin dengan komitmen itu lebih bagus menurutku. Dalam arti itu bisa nanti berproses bersama. Karena yang Raymond lakukan sekarang dia ngerti dunia. Karena gini ya, by the way. Ini bukan masalah. Ini lagi dijualin Ustadz Felix ya? Enggak, gue jelasin supaya orang-orang mengambil pelajaran. By the way, setiap orang tuh challenge-nya berbeda, benar nggak? Nabila itu bukan orang-orang seperti orang-orang yang lain. Seperti Raymond bukan seperti orang-orang yang lain misalnya. Ada juga orang-orang yang di pesantren dia juga bukan seperti orang-orang yang lain. Artinya kalau versi Nabila dengan tujuan hidupnya untuk berkontribusi terhadap Allah itu misalnya ya melalui misalnya Nabila mikir entertainment ataupun berkarya dan segala macam, itu jelas kualifikasi laki-lakinya berbeda dengan orang-orang yang cuma pengen nyari dalam tanda kutip agama doang. Paham gak sih maksudku? Artinya contoh misalnya kalau Nabila nikah sama orang yang dalam tanda kutip agamis banget, itu either Nabilanya yang nggak bisa untuk mengekspresikan diri dengan maksimal, ataupun laki-lakinya yang stres.